Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teknik tes dalam evaluasi pembelajaran. Yang beranggotakan, yang pertama ada Kana Firman Zebua dengan NPM 202101500176. Selanjutnya dengan saya sendiri, Vini Asya Syafikah dengan NPM 202101500916. Selanjutnya ada Kak Putri Afrianingrum dengan NPM 202001500899. Selanjutnya ada Pak Alhani Dahlan dengan NPM 202101500174. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Alhani. Silakan. Baik, terima kasih. Pengertian metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah seringkalian langkah atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi untuk suatu masalah. Proses ini bertujuan untuk menemukan cara yang paling efektif, efisien, yang mengatasi kendala atau tantangan tertentu. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Putri. Baik, selanjutnya ada tahapan umum dalam metode pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Menentukan masalah yang sebenarnya perlu dipecahkan. Pada tahap ini, penting untuk memahami akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. Selanjutnya, yang kedua ada pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data yang relevan dan informasi terkait untuk memahami masalah lebih dalam dan mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, analisis masalah. Menganalisis informasi yang sudah terkumpul untuk mengidentifikasi akar, penyebab, dan menemukan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi masalah. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan solusi. Menghasilkan beberapa solusi potensial. Pada tahap ini, kreativitas dan inovasi seringkali dibutuhkan untuk menemukan solusi yang belum terbayangkan sebelumnya. Yang kelima, evaluasi solusi. Mengevaluasi berbagai solusi yang dihasilkan untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Faktor seperti efektivitas, biaya, waktu, dan resiko biasanya dipertimbangkan. Yang keenam, pemilihan solusi terbaik. Memilih solusi yang paling sesuai berdasarkan evaluasi sebelumnya. Tahapan selanjutnya, yang ketujuh, implementasi solusi. Melaksanakan solusi yang telah dipilih, memastikan semua pihak terkait mengetahui dan mendukung pelaksanaan solusi tersebut. Yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi. Memantau hasil implementasi untuk memastikan bahwa masalah teratasi dan solusi berfungsi sebagaimana mestinya. Jika tidak, diperlukan perbaikan atau selanjutnya dibacakan oleh Kak. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tes subjektif. Tes subjektif adalah jenis tes yang jawabannya bergantung pada penilaian atau interpretasi penguji. Jawaban pada tes ini biasanya berupa esai, uraian, atau jawaban terbuka yang tidak memiliki satu jawaban benar tunggal, melainkan dinilai berdasarkan kualitas pemahaman, analisis, dan cara penyajian. Beberapa bentuk umum tes subjektif yaitu yang pertama esai. Peserta diminta menulis jawaban panjang yang menjelaskan suatu topik, konsep, atau permasalahan secara mendalam. Yang selanjutnya yaitu uraian singkat. Peserta memberikan penjelasan atau tanggapan yang lebih ringkas dibandingkan esai, tapi tetap terbuka dan memerlukan interpretasi. Yang selanjutnya analisis kasus, yaitu peserta diberikan sebuah studi kasus untuk dianalisis, lalu diminta memberikan solusi atau tanggapan yang terperinci. Dan yang keempat yaitu
tanya jawab lisan. Jawaban diberikan secara langsung dalam bentuk lisan dan dinilai berdasarkan argumentasi atau penyampaiannya. Selanjutnya, bentuk tes kinerja. Bentuk tes kinerja yaitu untuk evaluasi belajar menilai sejauh mana peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata atau simulasi. Beberapa bentuk tes kinerja yaitu yang pertama praktikum, yaitu peserta melakukan eksperimen atau tugas praktis di laboratorium seperti siswa biologis yang menguji hipotesis dalam eksperimen sains. Yang kedua yaitu proyek. Peserta mengerjakan proyek jangka panjang yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan penyajian hasil seperti membuat laporan penelitian atau karya seni. Yang ketiga ada portofolio, yaitu mengumpulkan hasil karya atau tugas selama periode tertentu sebagai bukti keterampilan dan kemajuan belajar, misalnya kumpulan esai, desain, atau produk kerja. Yang keempat yaitu penugasan simulasi, yaitu peserta menjalankan tugas yang meniru situasi nyata seperti siswa keperawatan melakukan simulasi perawatan pasien. Yang kelima yaitu role playing. Peserta memerankan skenario tertentu untuk mengevaluasi keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, atau kerjasama, misalnya simulasi wawancara kerja. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Asia. Selanjutnya ada bentuk tes lisan. Bentuk tes lisan dalam evaluasi belajar adalah metode penilaian di mana peserta didik memberikan jawaban secara verbal di hadapan penguji. Beberapa bentuk tes lisan, yang pertama ada wawancara. Penguji mengajukan pertanyaan kepada peserta secara langsung dan peserta menjawab dengan penjelasan atau pendapat secara lisan. Yang kedua ada presentasi. Peserta menyajikan materi di hadapan audiens atau penguji, menjelaskan suatu topik, konsep, atau proyek yang telah dipelajari. Yang ketiga ada debat. Peserta didik berpartisipasi dalam diskusi atau debat, di mana mereka harus menyampaikan argumen dan mempertahankan pandangannya terhadap suatu isu. Yang keempat ada tanya jawab lisan. Penguji memberikan serangkaian pertanyaan terkait materi pelajaran, dan peserta menjawab secara langsung tanpa adanya persiapan tertulis sebelumnya. Kesimpulannya adalah mempelajari teknik tes dalam evaluasi belajar itu merupakan bahwa pemahaman terhadap berbagai jenis tes seperti tes subjektif, kinerja, dan lisan memungkinkan pendidik untuk menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta didik secara lebih menyeluruh. Setiap bentuk tes memiliki fungsi spesifik, sehingga pemilihan yang tepat dapat meningkatkan keakuratan evaluasi dan membantu mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Bagi yang ingin bertanya, kami silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.